Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ola Pitaloka. Saya dari lokal TB1C, NIM saya 205130, dosen pengampu Bapak Rio Marco MPD. Saya membuat video ini dalam rangka untuk tugas ilmu tauhid, yaitu dengan menceritakan kisah seseorang dalam mempertahankan tauhidnya. Oke, dari tugas ini saya mengambil kisah dari Bilal yang mempertahankan keimanannya. Oke, baiklah, saya mulai saja. Bilal itu lahir pada 580 Masehi, yaitu di kota Mekah. Nah, Bilal ini tuh berasal dari keluarga budak, yaitu keturunan dari Afrika. Nah, ketika Bilal ini dewasa, Bilal ini diam-diam pergi meninggalkan pekerjaannya karena untuk menghadiri majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Bilal ini berada di sana, Bilal ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pada waktu itu, umat Islam masih merupakan minoritas yang rentan di Mekah. Majikan dari si Bilal ini amat marah karena mengetahui bahwa si Bilal ini pergi dari pekerjaannya yang merupakan budaknya. Nah, kemudian yang lebih murkanya lagi ketika si majikan ini mencurigai keislaman dari sosok si Bilal ini yang merupakan keturunan dari Afrika. Tetapi si Bilal sama sekali tidak membantah karena ia telah mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga ia digiring ke tengah padang pasir yang panas untuk disiksa. Yang menyiksa Bilal itu bukan hanya majikannya, akan tetapi kawan-kawan yang juga petinggi dari kaum musyrik. Tujuan mereka yaitu agar si Bilal ini mengingkari Islam dan menyembah berhala-berhala. Kemudian badan si Bilal tersebut dibentangkan di atas pasir yang panas, di bawah matahari yang terik. Kemudian sebuah batu besar yang menindih badannya. Semua kaki dan tangannya itu diikat dan dipatombak. Kemudian orang-orang kaum musyrik tersebut meneriaki si Bilal tersebut agar mengingkari iman dan Islam. Bukan hanya itu, para algojo juga mencambuk kepala dan bagian tubuh dari Bilal yang tidak tertindih oleh batu besar. Namun Bilal tetap tabah menjalani penyiksaan itu. Dari mulutnya hanya terucap kata Ahad, 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 Allah Maha Esa, satu-satunya yang pantas disembah, bukan berhala-berhala itu. Karena ketenangan dari si Bilal pada saat penyiksaan tersebut itu menyurutkan keberanian dari kaum musyrik itu, hingga kaum musyrik itu merayu Bilal dengan iming-iming harta dan kebebasan jika ia mau meninggalkan iman dan Islam. Namun si Bilal tidak gentar, ia terus melafalkan perkataan tauhid. Bahkan tak jarang senyum itu mengulas di bibirnya. Dia berpikir bahwa kaum Quraisy itu mungkin dapat menguasai raganya dan bisa mengambil kebebasan sebagai budak belian. Namun dia tahu tidak ada yang lebih berarti daripada iman di dalam dada. Hingga akhirnya kabar siksaan yang dialami oleh Bilal bin Rabah itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan saat itu juga Abu Bakar As-Siddiq langsung mendatangkan tempat penyiksaan. Benar saja, batu besar tersebut masih menindih tubuh Bilal. Luka-luka meliputi tubuh yang semakin lemah dan tak berdaya. Hingga segera Abu Bakar mendatangi majikan si Bilal dengan niat untuk membeli kebebasan budak tersebut. Apakah kalian akan membunuhnya hanya karena ia mengucapkan ahad, meyakini Allah adalah Tuhan? Tanya Abu Bakar kepada Umayyah bin Khalaf yang merupakan majikan dari Bilal. Tanpa ragu, Abu Bakar mengeluarkan uang yang jumlahnya melampaui harga kebebasan Bilal. Si Umayyah tidak melihat alasan untuk mempertahankan si budak yang telah ia siksa habis-habisan itu. Jelas bagi Umayyah dan segerombolan kaum musyrik, nyawa itu tidak seberapa ketimbang harta. Mulai saat itu, Bilal merupakan kaum muslim yang merdeka. Seusai peristiwa tersebut, Abu Bakar lantas membimbing Bilal untuk bangkit. Ia membawa Bilal ke kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bilal berikrar di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia akan selalu membela dan menerima agama Islam sebagai agamanya. Itu merupakan watak militan yang begitu besar, meskipun pada saat itu jumlah kaum muslim itu tidak sebanding di hadapan kaum musyrik Mekah. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya ceritakan. Jika ada kesalahan atau
Tutur kata yang kurang sopan saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.